Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK di 7 Purworejo yang kali ini nanti akan diwakili oleh Ibu Retno. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 Purworejo. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di Unit IPA SMK Negeri 7 Purworejo dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita ungkapkan rasa syukur ini dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa diaturkan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru semua sudah berkenan hadir pagi hari ini di lab IPA. Selanjutnya nanti mungkin dalam diseminasi budaya positif ini nanti akan waktunya sekitar 1 jam. Semoga yang hadir di sini saya doakan semoga sehat walafiat, rezeki lancar ya, dan senantiasa sukses selalu. Mungkin marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Purworejo yang akan diwakili oleh Ibu Retnowati dari SP. Silakan, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 7 Purworejo, Ibu Wiwi Pujiastuti SPD MSI. Mohon maaf hari ini Ibu tidak dapat hadir karena ada kepentingan keluarga, Bapak Ibu. Jadi di sini saya dadaan ini, bahkan dikit pantunnya pun dadaan. Jempolkannya Mbak Wuri, waterhon Mbak Wuri. Kemudian yang saya banggakan 2 orang pembelajar sejati ya, karena beliau sudah luar biasa menjadi CGP angkatan 10. Ada Bapak Praja Adiguna MPD, ada Ibu Rasista Damayanti SPD. Kemudian yang selalu saya sayangi rekan-rekan kita tercinta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 Purworejo. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini di Lab IPA SMK Negeri 7 Purworejo dalam rangka diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa arah suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita diundang bersama di Lab IPA tentu saja untuk menerima pengetahuan baru, berbagi praktik dari 2 orang pembelajar kita, rekan kita yang luar biasa. Tentunya ada Pak Praja dan juga
Bu Rasista. Mudah-mudahan kedua rekan kita diberikan kelancaran dalam menjalani proses calon guru penggerak angkatan 10 agar bisa terus berjalan dan memperoleh kemudahan, kelancaran, dan bisa lolos menjadi real guru penggerak angkatan 10. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tentunya saya tidak akan berlama-lama karena nanti tidak efisien. Kasihan yang dua sudah siap-siap di Pak Praja. Tadi malam bisa sari buatan ini. Ya, kalau biasanya kita lihat Pak Praja di pojokan, kali ini kita bisa menyaksikan Pak Praja secara langsung. Ternyata Pak Praja itu diam-diam, kalem, menghanyutkan jiwa. Iya, karena ternyata itu Pak Praja itu lucu juga ya. Kemudian nanti kita siapkan diri kita untuk memperoleh pengetahuan baru, tentunya seperti disampaikan oleh Bapak Sehat, selalu kosongkan kelas kita untuk menerima pengetahuan baru. Dan seperti tadi, ini mohon maaf paturnya dadaan, jadi seadanya ya Pak Ibu, mohon nanti balasannya apa ya? Cakep gitu ya Pak Fajar ya. Iya, iya. Kemudian ini pantunnya saya menyebutkan salah satu orang guru, yang lain jangan cemburu. Ya, nanti yang saya sebutkan. Iya. Siapa kira-kira? Baik. Iya. Salam siap ya Bapak Ibu. Iya. Pak Eko kesini. Iya. Bersama Pak Zai, siaplah pergi. Cakep. Pergi beli ikan dan juga roti. Ya, saya nggak mintanya banyak-banyak Pak Zai. Ya. Mari bersama saling berbagi dalam diseminasi. Cakep. Demi pendidikan yang lebih berarti. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Pak Praja dan juga Bu Rasista. Selamat atas pencapaiannya, semoga lancar sampai lolos nanti. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Retno dari memberikan sambutan untuk diseminasi budaya positif yang akan kami bawakan pada pagi hari ini. Mohon izin ya. Jadi diseminasi budaya positif ini kebetulan ini merupakan tugas yang akhir pada modul 1 ya. Jadi untuk CGP ini ada 3 modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, ini untuk modul 1 ini tugas akhirnya yaitu membuat diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan SMK Negeri 7 Purworejo. Tujuan mulia dari penerapan budaya positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi budaya positif ini lebih ke disiplin positif ya, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Sebelum mungkin dijelaskan lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan ya, pertanyaan tematik. Setuju atau tidak setuju? Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya. Kalau Pak Eko setuju banget? Kira-kira setuju ya?
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau gimana? Kalau dari sudut BK itu gimana? Kalau dari BK itu kami menggunakannya konsekuensi logis positif. Nah, itu konsekuensi logis positif. Saya setuju juga dengan Bu Mara itu. Jadi ternyata kalau hukuman itu kalau bisa dihindari gitu. Kalau dalam pendidikan untuk tidak seperti itu. Saya tadinya juga pandangannya mungkin hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi ternyata memang dihindari hukuman. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju betul? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Pak Fajar gimana Pak Fajar? Setuju. Setuju. Nah ini kalau hukumannya bersifat positif, saya setuju juga. Pendapat ya. Jadi kalau bersifat positif itu ada kaitannya dengan hal yang positif. Jadi tidak hukuman fisik gitu ya. Lari 10 kali di lapangan itu kalau bisa dihindari gitu ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi seumpama ada ranking 1 terus dikasih uang 1 juta. Setuju betul lah ya? Betul ya. Kalau usul ini gimana? Tidak setuju. Nah, itu nanti butuh sopo nih sama juga ya. Pak Jumala gimana? Nggak setuju ya? Jadi memberi penghargaan itu juga terkadang tidak baik. Jadi karena nanti motivasi anaknya juga yuk, wah mengolah duit berarti semangat gitu. Kalau bisa juga dihindari. Ada perlu ya? Nah, ribut. Terukur ya. Nah ini lebih baik lagi ada reward dari anaknya sudah semangat terus ditambahin reward jadi tambah semangat. Nah, bagus juga. Lanjut ya. Jadi materi budaya positif pada pagi hari ini yang pertama nanti disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama dulu yaitu disiplin positif ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini arti disiplin. Arti disiplin. Lanjut, disiplin positif. Nah ini nanti yang akan kita bahas, ini beta konsepnya seperti ini ya. Disiplin positif itu menurut mungkin teori kontrol dari dokter William Glasser ya. Ini saya nggak bahas dulu, itu di modul ada. Ya. Jadi disiplin positif dari mungkin sudut pandang ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ternyata gitu kan. Ya. Umpama kita menyuruh murid untuk mengerjakan tugas itu sebenarnya juga kita nggak bisa kontrol itu mau mengerjakan tugas waktu atau santai-santai atau seperti itu. Yang bisa mengontrol ya diri
siswanya itu sendiri. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua ada tujuannya. Ini dari teori motivasi ya. Yang pertama ini untuk menghindari hukuman. Tadi bisa dijelaskan kan ada hukuman ya. Jadi karena kalau terlambat untuk sehingga siswa tidak terlambat. Nah, ini contohnya ya. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan. Itu karena kalau rajin dapat hadiah, maka anak-anak menjadi rajin. Nah ini untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang lebih ditekankan pada pendidikan guru penggerak ini ya. Ini kaitannya untuk menghargai diri sendiri. Terus di bawahnya nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Kalau dalam modul 1 ini posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi yang diharapkan tentu guru yang baik sebagai seorang manajer. Ya, setelah saya belajar lebih 1 bulan lebih, sebenarnya seperti itu. Padahal sebelumnya mungkin lebih nyaman sebagai mungkin teman ya, teman terus pemantau gitu. Tapi ternyata yang bagus itu menurut ya teori William Glasser ini sebagai manajer. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Terus bawahnya segitiga restitusi, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut lagi, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak itu ternyata mempunyai kebutuhan kadang berbeda. Nah di sini juga kita nanti akan membahas yaitu 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, inilah mungkin nanti akan dibahas lagi lebih dalam. Terus lanjut, yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, kalau dalam pendidikan Indonesia sekarang, nilai-nilai kebijakan itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Betul nih, Pak Dai? Aku proyek P5. Jadi P5 termasuk yang di sini bisa dijelaskan ya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kalau diterapkan pada siswa juga sangat baik ya Pak Dai. Wayang sholat duhur ke musola, itu kan gitu. Wayang mungkin mau keluar atau mau kemana, izin ke guru, berakhlak mulia ya. Yang kedua mandiri. Nah ini kalau diterapkan juga sangat baik, yaitu mandiri. Bernalar kritis, nah ini juga bagus juga. Terus kebinekaan global.
gotong royong, dan kreatif. Ditambah lagi aktif, dibagus lagi Pak. Tapi di sini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal, nanti kalau kita bahas. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini juga motivasi, tapi dari motivasi internal, gitu deh. Jadi kira-kira kalau motivasi menurut Bapak Ibu gimana? Mungkin ada yang mau berpendapat tentang motivasi. Mungkin Pak Fajar, gimana Pak Fajar? Motivasi dari internal atau dari eksternal yang bagus itu? Monggo Pak Fajar. Agak lama nggak Bapak? Yang ditanyakan apa tadi Pak? Motivasi terkait dengan siswa yang kita munculkan itu maksudnya. Dari internal eksternal maupun dua-duanya. Baik, menurut pendapat saya terkait dengan motivasi ini memang tadi dibagi dua ya, dari internal dan dari eksternal. Kalau dari internal itu motivasinya dari siswa sendiri, ya, dari keinginan dia sendiri yang nanti bisa timbul. Kemudian kalau yang eksternal itu bisa dari luar, salah satunya adalah kita sebagai seorang guru untuk bisa memberikan motivasi yang lebih bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Itu. Jawabannya, ya lebih baik dua-duanya kita tempuh. Ya, dua-duanya kita tempuh dengan tadi sebagai seorang guru berikan motivasi, tidak hanya sekedar menghukum, tapi berikan motivasi yang baik. Kemudian agar muncul motivasi internal dari siswa tersebut. Untuk sementara itu Pak. Mungkin Pak Eko mau nambahin. Jadi kalau menurut pendapat saya itu kaitannya dengan motivasi, itu sebenarnya motivasi itu yang paling baik itu adalah timbul dari diri sendiri. Namun untuk membangkitkan motivasi diri sendiri itu diperlukan motivasi eksternal. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih mohon. Ini yang lain. Ya, terima kasih untuk Pak Eko dan Pak Fajar ya. Jadi motivasi, tapi menurut Pak Eko yang baik itu ya campur. Jadi dari internal ada, dari eksternal juga ada gimana? Jadi lebih semangat itu. Terus lanjut ya. Nah ini merdeka. Ini kalau kadang-kadang kita lihat atau mendengar ya, merdeka belajar itu apa itu. Nah ini merdeka menurut belajar Dewantono ya, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri seperti itu. Ini Bapak Ki Hajar Dewantoro ini merupakan tokoh pendidikan nasional ya. Jadi memang banyak pendapat-pendapat Ki Hajar Dewantoro yang dipakai dalam dunia pendidikan, termasuk dalam Guru Penggerak di modul 1 ini juga dikenalkan dengan nilai-nilai filosofi
yang diberikan oleh Ki Hajar Dewanto. Ini juga bagus. Ada nih. Ya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman kalau di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi tidak menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati ya. Jadi walaupun tidak dikeplak tapi sing ngureni pedes ini juga nanti ingat terus ya. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak menjadi membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar tidak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Ini kira-kira dari tabel ini, kalau kita sebagai pengajar ya, ini lebih cenderung ke hukuman atau konsekuensi ya. Ya sekarang. J, SMK. Halo. Gimana nih Pak Jai? Konsekuensi ya. Jadi memang lebih bagus ya konsekuensi. Ini nanti juga saya ada video juga. Jadi kebetulan videonya tidak tak masukkan ini ya. Ini saya kelingan loh kalau supaya bagus kan dikasih video nanti mengalir tak. Ya. Coba ini saya tambah jadi video hukuman versus resistensi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka hari ini kita lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu cara-cara ciuman di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus menunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, boleh ganti ke kosan dulu. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya diterima dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William James. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya.
Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan dia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya, itu tadi adalah video tentang hukuman dan restitusi ya. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, tadi itu selanjutnya kita yaitu bahas tentang restitusi. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit ya dari video, yaitu memang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan, mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mungkin tentunya dengan harapan yang lebih baik. Lanjut ya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa kok keyakinan? Jadi kalau peraturan mungkin terkesan satu arah ya, kalau keyakinan itu dari dalam diri siswa. Ini ada pertanyaan juga, kita bahas yang pertama aja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini merupakan aturan atau keyakinan kalau lagi aturan ya. Kalau nggak ada polisi, kira-kira gimana? Pakai helm nggak? Pakai ya. Nah ini berarti sudah termasuk keyakinan. Jadi supaya aman betul ya pengertian. Nah ini juga masuk ke keyakinan. Terus, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini kemarin saya juga berusaha untuk membuat sebuah keyakinan kelas ya. Jadi supaya nanti tidak terkesan terpaksa. Jadi siswa juga memiliki keyakinan untuk berbuat yang positif. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi siswa kalau yang positif
keinginan siswa gimana, terus nanti diungkapkan di sebuah kertas ya, terus nanti kita buat yaitu keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini peraturan dengan keyakinan ternyata berbeda. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan tanggung jawab, jadi bisa lebih ke diri sendiri. Jadi tanggung jawab itu penting. Jadi kalau mengambil barang tentunya harus dikembalikan ke tempatnya, betul ya? Jadi dengan keyakinan yang seperti itu. Lanjut, yang di sini yaitu 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini termasuk di sini kita bahas ya 5 dasar kebutuhan murid ya. Yang pertama bertahan hidup. Ini termasuk fisiologi kesehatan, rumah, makanan, biologis, merasa aman. Terus rasa diterima. Jadi siswa merasa diterima. Guru menerima siswa apa adanya. Karena ternyata murid yang satu dengan murid yang lain berbeda ya. Terus yang ketiga kebebasan membuat pilihan tanggung jawab. Yang keempat kesenangan. Nah, mungkin dari kelima ini yang kelima kekuatan. Jadi memiliki kompetensi. Kalau cuma senang-senang doang tapi giliran ada soal yang agak sulit sedikit bingung juga tidak. Ya seperti itu. Jadi kompetensi juga penting gitu ya. Terus lanjut, yaitu kita bahas tentang 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu guru itu masuk ke posisi kontrol seperti apa? Nah, mungkin Pak Jumaron kalau mengajar itu posisi kontrolnya seperti apa? Sebentar aja. Terima kasih untuk saya sendiri ya, untuk 5 posisi kontrol tersebut. Biasanya saya kalau anak tidak mengerjakan PR atau tugas dari saya yang dikerjakan di rumah, ya saya menghukum Pak. Menghukum ya biasanya dengan hafalan surat pendek. Karena anak sini kan tarafnya masih seperti itu ya, ada hafalan surat pendek saja. Atau kalau seperti ini tugas belum selesai dan pada waktu kenaikan kelas belum terselesaikan juga menjelang rapot ini, biasanya anak saya suruh menyalin ayat-ayat yang ada dalam materi tersebut. Itu termasuk penghukum apa penghukum ya? Ya, yang itu pemantau ya. Ya itu Pak Raja. Terima kasih Pak Jumaron sudah memberikan pengalamannya ya dalam posisi kontrol sebagai guru. Ini memang ada pemantau, ada manajer. Tapi saya rasa semuanya juga bagus ya. Yang penting anak menjadi semangat dan bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Oke. Tapi mungkin di sini tingkatannya yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Tapi kita juga harus melihat tentang perilaku siswa yang mungkin kita hadapi. Ini untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi memang dalam diseminasi ini yang terakhir yaitu kita belajar tentang segitiga restitusi dalam modul. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti di sini kita bahas lebih lanjut. Yang pertama
menstabilkan identitas. Ini fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah jadi positif terhadap dirinya. Jadi kata-katanya seperti ini, kalau berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu ya. Terus yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kata-katanya mungkin kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, ya ini fungsinya yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemarin saya juga praktek segitiga restitusi itu gimana? Belajar juga, ini ada sedikit ya. Ya, saya mendapat laporan apakah kamu sering tidak mengerjakan tugas? Ya Pak, saya sering tidak mengerjakan tugas. Berapa tugas yang belum kamu kerjakan? 3 tugas Pak. Berbuat kesalahan itu merupakan hal yang wajar, tetapi yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Ya, itu Pak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena saya sibuk Pak. Sibuk apa? Sibuk apa itu, Dik? Ingin mendapatkan uang untuk membeli sesuatu Pak. Apakah tidak ada antara lain ada kegiatan Dik tidak mengganggu belajar? Saya akan melakukan teori setelah mengerjakan tugas Pak. Kamu tentu tahu keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena mengerjakan tugas itu penting. Betul, tugas-tugas kamu harus juga dikerjakan ya. Apakah kamu bersedia merubah sikapnya dan berkomunikasi mengerjakan tugas? Iya Pak, saya bersedia Pak. Oke, silakan kembali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Pratama Sandi dari kelas 11. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggapan siswa. Ternyata saya itu belajar modul 1 kemarin ya. Kalau sampai malam kadang-kadang buka laptop itu ternyata saya terapkan di siswa itu, siswanya senang gitu ternyata. Terbukti dengan tanggapan siswa yang tadi diutarakan. Gitu. Jadi alhamdulillah ternyata ada manfaatnya juga untuk saya belajar. Gitu. Selanjutnya mungkin ini yang materi yang terakhir ya. Terus selanjutnya yaitu refleksi. Nah ini untuk refleksi saja kepada kita Bapak Ibu Guru, nanti bisa refleksi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma dan apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Nah, itu sebagai refleksi aja, nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa ya. Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Gitu. Nah, terus yang ketiga, peran kamu seperti apa yang didapatkan setelah melakukan selama ini. Kalau tadi Pak Gimaro juga sudah berbagi pengalaman juga ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang kerso rawuh kehidupan pada pagi ini. Semoga minta doanya, semoga diparingi lancar nanti saya sama Bu Yasita dalam pendidikan guru sederhana. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya